Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Ilmu Konseta dari kelas 11 IPA 2. Saya Sulfain Rahma dari kelas 11 IPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryati, kelas 11 IPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Taulandari, saya dari kelas 11 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Nurusna Reski Putri Yusuf dari kelas 11 IPA 2. Saya akan menjelaskan sistem pencernaan makanan pada manusia. Sistem pencernaan manusia adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Nah, makanan yang masuk ke dalam mulut kita akan melalui proses pencernaan yang digunakan untuk mengubah makanan tersebut menjadi energi dan pada akhirnya melewati proses pembuangan melalui anus dan dihasilkan berupa feses. Nah, proses perjalanan makanan dari mulut sampai ke proses pembuangan ini disebut sistem pencernaan. Perlu kita ketahui, sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, makanan yang semula berbentuk kasar dapat berubah menjadi berbentuk halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah sari makanan. Sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Nah, keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Nah, proses pencernaan makanan terbagi menjadi dua, yaitu mekanik dan kimiawi. Yang pertama, mekanik adalah proses pengolahan makanan dari besar menjadi kecil tanpa dibantu oleh enzim. Pencernaan mekanik dilakukan melalui 3 proses, yaitu proses pengunyahan di mulut, pengadukan di lambung, dan segmentasi di usus halus. Yang kedua, kimiawi. Kimiawi adalah proses pengolahan makanan dari yang bentuk kompleks menjadi bentuk molekul zat yang sederhana dengan bantuan enzim dan dilakukan di rongga mulut, lambung, dan usus. Proses pencernaan makanan dilakukan di dalam saluran pencernaan atau alat-alat pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saya akan menjelaskan tentang proses pencernaan mulut dan proses pencernaan kerongkongan. Yang pertama adalah proses pencernaan makanan. Melalui mekanisme yang cukup panjang, pada mulut terjadi proses pemecahan makanan menjadi bagian yang lebih kecil dan halus secara mekanik dan kimiawi menggunakan gigi dan enzim petialin. Selanjutnya, makanan didorong melalui kerongkongan. Adalah proses pencernaan kerongkongan. Proses pencernaan kerongkongan, makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut kerongkongan. Setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Selanjutnya yaitu lambung atau vertikulus. Makanan yang sudah hancur dan berbentuk bubur atau bisa disebut dengan kim akan menuju lambung. Makanan akan dicerna secara kimiawi menjadi bentuk yang lebih sederhana yang dibantu oleh beberapa enzim, yaitu seperti enzim asam klorida, pepsin, lipase, dan renin. Lambung merupakan saluran pencernaan yang paling elastis di dalam proses pencernaan makanan. Dapat menampung 2-4 liter makanan. Proses pencernaan lambung tidak menunggu untuk ditampung dan menunggu asam lambung untuk bekerja, tetapi dinding lambung akan bekerja untuk menggiling dan menghancurkan makanan-makanan tersebut. Itulah yang disebut dengan proses pencernaan mekanis dalam lambung, yaitu usus halus atau intestinum. Setelah melewati lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Walaupun lambung dapat menghancurkan makanan dengan baik, tetapi lambung tidak dapat menyerap zat-zat pada makanan. Dan disinilah fungsi kerja dari usus halus. Usus halus akan menyerap zat-zat yang akan dibawa ke sel-sel di seluruh tubuh, yang akan dibantu oleh pankreas.
dengan ciri-ciri berwarna putih, berbentuk usus 12 jari, dan terletak di permukaan lambung. Pankreas akan menghasilkan getah pankreas yang akan masuk ke duodenum dan menuju ke saluran pankreas. Zat-zat yang terkandung dalam pankreas yaitu natrium karbonat, amilase, lipase, tripsin, peptidase, dan nuklease. Saya akan menjelaskan proses pencernaan makanan di dalam usus besar. Usus besar dilewati oleh sisa-sisa makanan yang sudah berbentuk cairan atau lebih halus. Di dalam usus besar sendiri, seluruh cairan yang terdapat dalam makanan akan diserap sehingga sisa-sisa makanan akan berbentuk lebih solid. Sisa-sisa makanan atau feses ini akan disimpan di usus sigmoid. Biasanya dibutuhkan waktu kurang lebih 36 jam agar kotoran atau feses ini bisa melewati usus besar. Saat usus besar sudah penuh dengan kotoran, maka proses eliminasi menuju rektum akan dimulai. Saya akan menjelaskan proses pencernaan di rektum. Menerima kotoran atau feses dari usus besar adalah tugas utama dari rektum. Saat gas atau feses masuk ke dalam rektum, maka akan ada sensor yang dikirimkan ke otak. Kemudian otak akan memutuskan akan mengeluarkan atau menahan feses tersebut di dalam rektum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang anus. Seperti yang kita tahu, anus adalah saluran penis pada ujung rektum dan menjadi jalur keluarnya fases. Kemudian bentuknya. Bentuk dari saluran pencernaan ini berbentuk saluran sepanjang 2 inci atau 5,08 cm yang terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 sfinkter anal, internal dan eksternal. Anus dikelilingi oleh otot-otot sfinkter yang penting dan memungkinkan mengontrol pengeluaran tinja. Begitu pula dengan otot dasar panggul, menciptakan sudut antara rektum dan anus yang dapat menghentikan tinja keluar ketika itu tidak seharusnya. Kemudian penjelasan tentang sfinkter internal dan sfinkter eksternal. Sfinkter internal selalu kencang kecuali ketika saat fases memasuki rektum. Hal ini berfungsi agar seseorang dapat mencegah BAB ketika tidak disadari, ketika saat tidur atau tidak menyadari kehadiran fases. Kemudian sfinkter eksternal. Sfinkter eksternal adalah serat otot lurik berbentuk elips dan melekat pada dinding anus. Panjangnya sekitar 10 cm. Fungsi dari sfinkter eksternal adalah menutup atau membuka kanalis anal.